Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai materi hari ini, anak-anak sekalian, silahkan dengarkan namanya. Maharani Rajwa. Hadir. Resti Herlinda. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai RPP sebelum kita memasuki materi. Apakah sudah jelas? Bagaimana anak-anak? Apakah jelas? Tidak, Ibu. Coba di zoom sedikit. Bagaimana? Sudah jelas. Baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu identitas, di mana mata pelajaran sosiologi dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit atau sama dengan 1 kali pertemuan. Materi yaitu sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Yang selanjutnya yaitu yang pertama kompetensi inti, di mana kompetensi inti pada umumnya sama dengan RPP yang lain. Mungkin hanya ada perbedaan pada mata pelajaran agama dan PPKN saja. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, kompetensi dasar mendeskripsikan proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian dengan indikator mengenal dan memahami konsep dasar sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk sosialisasi. Yang ketiga, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang keempat, peserta didik mampu menggambarkan suatu proses sosialisasi dalam membentuk kepribadian. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tahap dalam sosialisasi. Yang keenam, peserta didik mampu mengidentifikasikan media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis faktor sosialisasi terhadap pembentukan kepribadian. Indikator yaitu memahami definisi kepribadian, memahami proses pembentukan kepribadian, memahami proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Selanjutnya kita melangkah kepada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran pada materi ini ada 8. Yang pertama, menjelaskan 4 pengertian sosialisasi menurut para ahli, menghubungkan 2 bentuk sosialisasi. Yang ketiga, menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Yang keempat, menerangkan 4 tahap sosialisasi. Yang kelima, menjelaskan 5 media sosialisasi. Yang keenam, menjelaskan 5 definisi kepribadian menurut para ahli. Yang ketujuh, menganalisis
2. Proses pembentukan kepribadian. Dan yang ke-8, menghubungkan antara proses sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Selanjutnya yaitu bagian D, materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Yang kedua, pembentukan sosialisasi. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Yang keempat, tahap sosialisasi. Yang kelima, agen sosialisasi. 6, pengertian kepribadian. Dan yang ketujuh yaitu proses pembentukan kepribadian. Adapun pendekatan, model dan tipe model yang digunakan, yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Yang kedua yaitu model, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Yang ketiga tipe model, Group Investigation. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan adalah metode diskusi, ceramah, kerja kelompok, dan penugasan. Adapun media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama yaitu media. Media yang digunakan yaitu PowerPoint, video, gambar, studi kasus. Selanjutnya yaitu bahan atau alat, yaitu laptop, LCD, papan tulis, spidol, penghapus, papan tulis. Sumber yaitu buku karya Setiadi Eli M. dan Usman Khalid 2011, pengantar sosiologi Kencana Pramedia Group. Yang kedua yaitu Narwako Jadwi dan Bagong Sianto 2004, sosiologi teks pengantar dan terapan Kencana Pramedia Group. Langkah-langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana guru melakukan pembukaan dan memberi salam, memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk kedisiplinan. Yang keempat, menyampaikan pokok materi yang akan dibahas, kompetensi yang dibutuhkan, dan yang terakhir, menyampaikan metode yang akan digunakan selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada guru. Guru menyampaikan dan menunjukkan masalah, baik itu berupa gambar, video, atau cerita. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Guru menanyakan tema apa yang ada pada masalah tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian siswa untuk belajar. Guru membentuk kelompok belajar. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas, yaitu definisi sosialisasi, bentuk-bentuk sosialisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka kita hanya mengambil dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Guru memastikan setiap kelompok dan individu memahami tugasnya. Selanjutnya yaitu membimbing dan menyelidiki individu atau kelompok. Guru memastikan keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data, bahan selama proses penyelidikan, sedangkan peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data atau referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Sedangkan peserta didik bekerja sama dalam menyusun hasil karya. Baik itu berupa PowerPoint, makalah, setiap kelompok menyiapkan dirinya untuk melakukan prestasi hasil karya. Selanjutnya yaitu
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Guru memberi kesempatan kelompok lain untuk menanya kepada kelompok persentase. Guru sebagai pihak netral dalam memberi solusi atau jawaban, sedangkan siswa atau peserta didik menanyakan sesuatu yang belum diketahui mengenai hasil karya kelompok lain. Kelompok presenter berdiskusi dalam menemukan jawabannya. Kemudian kegiatan penutup, di mana guru dan peserta didik mengontrak kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. Guru menyampaikan motivasi dan pesan moral dan menyampaikan mengenai pembelajaran pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam dan doa. Selanjutnya yaitu penilaian, di mana penilaian terbagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dengan memberikan tugas. Baiklah, itulah RPP atau rencana pembelajaran kita. Selanjutnya kita memasuki pada pertemuan pertama, maka kita akan membahas sampai faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang anak-anak atau adik-adik sekalian ketahui tentang sosialisasi? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Setahu saya, sosialisasi itu adalah hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Baik, bisa diulang? Setahu saya, sosialisasi itu adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Oke, bagaimana dengan Reski Herlinda? Apakah ada tanggapan atau tambahan mengenai pendapat yang telah diutarakan oleh temannya? Iya, Bu. Bagaimana? Apakah ada tambahan? Tidak, Bu. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Secara umum, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya, sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Mungkin sama saja yang dikatakan oleh nama Maharani tadi, bahwa sosialisasi adalah interaksi antara satu sama lain. Mungkin itulah materi yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya atau minggu depan, saya ingin adik-adik atau anak-anakku sekalian belajar agar kita bisa berdiskusi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.